Salam, selamat berjumpa kembali di channel TWKK Peter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-70 tanggal 11 Maret 2025 diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian bunyinya nas bahasa Indonesia. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati imam di dunia? Bahasa Indonesia sehari-hari bagi berikut. Nah, apakah Allah tindakannya membela perkara umatnya sendiri yang berseru kepadanya siang dan malam? Apakah ia akan mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka? Percayalah, ia akan segera membela perkara mereka. Tetapi apabila Anak Manusia datang, apakah masih ditemukan orang yang percaya kepadanya di bumi ini? Bahasa Batak Toba Siganupari di Dok Songonon. Molo sai terus-terus do arian boringin, ruas ni hurianai martangiang, mangido pangurupion tu debata, tung palelengon nama laho mangurupi, hudok matuhamu, mandigor hatop do urupanna nasida di parkaro nasidai, alai adong dope muse ulaning, akajol mana porsea ditik kiharoro ni anak ni jolmai. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan kita akan melihat sebelum kita masuk dalam perikop ini, bacaan pagi diambil dari 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai dengan 15. Daud melarikan diri dari Saul. Ini judul dengan sama yang kemarin. Namun kemarin Daud melarikan diri kepada Ahimelek. Dan kalau pada saat ini Daud melarikan diri ke kota Goliat. Apa makna daripada perikop ini? Ayat ini menyampaikan pengalaman Daud ketika ia melarikan diri dari Saul dan mencari perlindungan di Goliat, raja Filistim. Dalam situasi sulit, Daud memilih untuk berpura-pura gila agar tidak dicurigai dan diselamatkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kepekaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi ancaman. Jadi membaca situasi dan persuasif sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat.
sikap dan perilaku. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Dan ayat 12 mengatakan, Daud sangat takut kepada Raja Goliat Akis. Maka dia berpura-pura gila, walaupun tidak wajar, tapi demi menyelamatkan diri dari ancaman kematian. Itulah makna daripada perikop ini. Waktu Daud melarikan diri ke Goliat supaya dia tidak dibunuh, maka dia berpura-pura gila. Ya. Kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Pada saat pikiran kita buntu dan tersesat, penting untuk tetap bersandar pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita, meskipun seringkali kita tidak dapat melihatnya pada saat itu. Daud pun pura-pura gila, dituntun oleh Roh Kudus. Ada yang menuntun dia untuk berbuat seperti itu supaya dia luput dari bahaya ancaman Raja Goliat. Kemudian apa pembelajaran yang bisa kita lihat dari makna dan perikop, makna daripada ayat ini dan pesan moralnya? Pembelajaran yang kita lihat dari perikop ini, ada istilah stressing and energize. Pada saat Daud stres, memikirkan apa yang harus dilakukan, maka dia membuat semangatnya bangkit dengan membuat kreativitas bahwa dia berpura-pura gila supaya orang tidak menangkapnya. Nah, dalam keadaan tertekan dan parah, dia dapat bangkit dengan berpikir kreatif, seperti Daud pura-pura gila untuk selamat. Itulah yang dikatakan stress and energize. Dalam keadaan tertekan, dia bangkit dan bersinergi. Pembelajaran yang kedua, penting bergantung pada Tuhan di saat-saat kita tanpa harapan. Kalau sudah tidak punya harapan lagi, kita bergantung kepada Tuhan dan memohon petunjuk dari Tuhan. Apa solusi yang harus kita buat? Pembelajaran yang ketiga adalah keputusan Daud mencari perlindungan yang kurang lazim adalah bentuk tuntunan iman spiritualitas, menggambarkan kebijaksanaan yang kreatif dalam menghadapi masalah hidup yang sulit. Jadi dalam situasi yang sulit ada solusi yang bisa menyelamatkan dia, walaupun sebenarnya itu tidak wajar dalam keadaan normal, tapi dalam keadaan darurat itu terpaksa ditempuh oleh Daud. Itulah perikop dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Samuel, 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15. Daud melarikan diri dari Saul menuju kota Goliat, Di sana ada Raja Akis. Nah, kemudian bacaan malam diambil dari 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 13. Dengan perikop adalah kecabulan dalam jemaat. Kecabulan artinya adanya di dalam jemaat
tindakan-tindakan yang tidak berkenaan di hati Tuhan. Apa makna dari perikop ini? Mari kita lihat. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang perlunya disiplin dalam komunitas iman. Di sini Paulus menunjukkan pertanggungan jawab menjaga kesucian gereja. Jadi ada tanggung jawab moral untuk menjaga kesucian gereja dengan mengambil tindakan terhadap seseorang yang hidup dalam dosa tanpa pertobatan. Ini menegaskan bahwa ada kalanya tindakan tegas diperlukan untuk melindungi integritas tubuh Kristus. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa menjaga kesucian gereja harus ada tindakan tegas bagi yang berbuat dosa yang tanpa pertobatan, agar tidak mengganggu komunitas di gereja dalam tubuh Kristus. Apa pesan moral daripada perikop ini? Sebagai anggota tubuh Kristus, kita memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung dalam pertumbuhan spiritual dan menjaga kesucian gereja dan komunitas gereja. Dalam ayat ini Paulus mengecam sikap acuh tak acuh atau suam-suam kuku jemaat terhadap dosa yang dilakukan oleh salah satu anggotanya, yang bukan hanya merugikan, bukan hanya merugikan individu tersebut, tapi juga seluruh komunitas. Jadi adanya perasaan acuh tak acuh, artinya masa bodoh daripada anggota jemaat terhadap orang yang jelas-jelas sudah melakukan kesalahan dan di luar daripada kebiasaan di dalam gereja. Di sini dikatakan perlu mengambil tindakan, Jadi dalam hal ini, kalau memang seseorang harus ditindak, misalnya kalau di HKBP ada kena RPP, Ruhut Parmahanion, kena siasat gereja, itu harus dilakukan untuk menjaga keutuhan tubuh Kristus dalam jemaat. Nah, itulah pesan moral daripada perikop ini. Artinya dengan adanya sudah berdosa di dalam tubuh Kristus, harus peduli untuk mengambil tindakan agar tidak merusak komunitas di dalam gereja. Contoh, apabila ada seorang berbuat tidak sesuai dengan aturan atau ajaran Kristus di dalam anggota jemaat, itu harus ditegur dan diperingatkan, supaya orang tidak semena-mena melakukan hal-hal di luar daripada ajaran Kristus di dalam tubuh Kristus. Itulah yang dikatakan Paulus, supaya kita tetap jeli untuk melihat sebagai tanggung jawab pimpinan jemaat, jangan berpihak atau masa bodoh, harus membuat tindakan tegas sesuai dengan ajaran Kristus.
Apa pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini? Pertama ialah pentingnya untuk tidak hanya menegur dengan kasih, tetapi juga mengambil tindakan yang diperlukan demi kebaikan bersama. Jadi tindakan yang diambil tersebut bukan untuk kepentingan pribadi atau individu, tapi demi kebaikan bersama. Itulah yang dikatakan perlu di HKBP ada RPP, Ruhut Parmahanion Pamisangion Do Parmahanion. Artinya orang yang bertindak salah, cabul, diadakan tindakan siasat gereja. Dia dikucilkan dari jemaat untuk sementara waktu sambil menunggu pertobatan dan bimbingan dari pimpinan jemaat untuk bisa kembali diterima menjadi anggota jemaat. Pembelajaran yang kedua adalah bertindak dengan prinsip bahwa kita harus saling mengingatkan dan menegur dalam kasih untuk melihat hubungan yang benar dengan Tuhan dan manusia. Jadi harus saling mengingatkan dan saling menegur untuk menjaga hubungan dengan Tuhan dan manusia. Pembelajaran yang ketiga dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 12 sampai dengan 13 dikatakan, apakah saya harus menghakimi orang-orang dari luar? Bukankah kamu yang harus menghakimi orang-orang yang ada di dalam? Dan sebanyak mungkin Allah akan menghakimi orang-orang dari luar. Sebab itu, kamu harus mengusir orang-orang jahat itu dari antaramu. Paulus menekankan tanggung jawab gereja dalam menjaga kesucian komunitasnya. Artinya tubuh Kristus itu harus dijaga kesuciannya. Tindakan disiplin diperlukan untuk melindungi jemaat dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh dosa. Jadi dalam rangka menghilangkan pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh dosa, harus ada tindakan khusus. Ini mengingatkan bahwa menjaga integritas gereja bukan hanya soal dari pribadi, bukan soal iman pribadi, tetapi juga mencakup tindakan bersama dalam mendukung pertobatan dan pertumbuhan spiritual anggota komunitas. Itulah pembelajaran yang bisa kita lihat dalam bacaan malam pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa makna perikop dari Injil Lukas pasal 18 ayat 7 sampai dengan 8? Berdoa terus menerus, apa jawaban Tuhan? Sebelum kita masuk dalam perikop, kita melihat dulu apa topik dalam bulan Maret, yang sudah ditentukan. Topik dalam bulan Maret adalah
menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Itulah topik dalam bulan Maret. Dan ini dijabarkan di dalam Mazmur dijabarkan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi di sini dikatakan, hendaknya lah terangmu bercahaya di depan orang, ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Artinya perbuatan kita yang baik itu dilihat oleh orang, sehingga mereka memuliakan Bapa di surga akibat daripada perbuatan baik tersebut. Jangan sampai akibat perbuatan jelek dari kita, orang lain mencaci Bapa di surga, tidak memuliakan, bahkan tanda tanya. Mari kita membuat supaya semua orang memuliakan Bapa di surga dari perbuatan baik kita terhadap semua orang. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa makna perikop hari ini? Berdoa terus-menerus, apa jawaban Tuhan? Makna daripada perikop Injil Lukas ayat 7 dengan 8 ini adalah pengajaran yang disampaikan adalah tentang keadilan Allah dan kepercayaan kita kepadanya. Jadi keadilan Allah dan bagaimana kita mempercayainya. Ayat-ayat ini menekankan bahwa Allah akan membela pilihannya dan segera memberi keadilan kepada mereka. Jadi membela pilihannya dan memberikan keadilan pada mereka yang berseru kepada Dia, terutama kepada orang-orang yang teraniaya, seperti perumpamaan tentang janda dan hakim, ya. Yesus berkata, jika hakim yang tidak adil pun, ya, memberikan keadilan, maka Allah yang adil akan lebih cepat memberikan keadilan kepada umatnya yang berseru kepadanya. Inilah makna daripada perikop ini. Artinya, jika hakim, contoh ya, janda tersebut berseru-seru minta keadilan, walaupun jaksa hakim sendiri tidak mau melakukannya, tapi karena begitu sikap janda ini terus-menerus, daripada dia repot, dia bukan setia kepada Allah, tapi dia memberikan keadilan kepada janda itu agar tidak merepotkan dia. Nah, jadi artinya ada usaha daripada hakim tersebut supaya dia tidak diganggu, maka diberikanlah keadilan. Tapi berbeda dengan Allah, bermakna bahwa jika hakim yang tidak adil pun memberikan keadilan, maka Allah yang adil akan lebih cepat memberikan keadilan kepada umatnya yang berseru-seru kepadanya. Inilah dikatakan bahwa keadilan Allah dan kepercayaan kita kepadanya. Apa pesan moral daripada perikop ini, dari makna tersebut? Pesan moralnya adalah, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk terus berdoa, ya,
dan tidak menyerah. Terus berdoa dan tidak pernah menyerah. Ya. Percaya bahwa Allah mendengar setiap permohonan dan akan bertindak pada waktunya. Jadi setiap permohonan kita didengar oleh Tuhan dan Allah akan bertindak pada waktunya. Ada kalanya langsung diterima. Dan ada jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita. Pertama, dikabulkan. Kedua, diberikan dalam bentuk kompensasi. Tidak sesuai apa yang kita minta, tapi diberikan bentuk kompensasi yang terbaik. Dan yang ketiga, ditunda. Ditunda artinya ada waktunya untuk diberikan. Tidak pada saat kita meminta untuk diberikan, tapi ditunda. Dan ada kalanya memang ditolak. Apabila permohonan kita ditolak sampai kita menghembuskan napas terakhir, maka tadinya itu kita anggap ditunda, padahal kenyataannya adalah ditolak. Jadi kita berdoa bukan supaya Tuhan mendengar doa kita, tetapi kita mampu mempelajari apa jawaban Tuhan tentang doa kita. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Artinya, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk terus berdoa dan tidak menyerah. Ini dulu yang utama. Dan kita juga mengharapkan bahwa Tuhan akan menjawab pada waktunya yang tepat bagi Tuhan. Apa pembelajaran dari perikop ini? Mari kita lihat ya. Nah, perumpamaan Yesus tentang janda yang terus-menerus memohon keadilan kepada hakim yang tidak mengenal Allah. Jadi permohonan janda keadilan yang terus-menerus kepada hakim yang tidak mengenal Allah. Ya. Nah, bisa mengabulkan keadilan bagi janda tersebut. Artinya bisa mengadilkan. Padahal dia tidak mengenal Allah, tapi mengabulkan permohonan janda tersebut. Ini suatu contoh untuk Allah yang adil merespon orang yang berseru-seru kepadanya. Jadi tentu si janda ini dia juga mengharapkan bantuan daripada Tuhan. Sehingga dia bersikeras tetap mendorong supaya hakim memberikan keadilan. Akhirnya hakim mengabulkan. Walaupun tidak dengan senang hati hakim mengabulkan. Tapi supaya tidak repot diganggu, maka dikabulkan. Karena dia tidak mengenal Tuhan. Dan ini terjadi pada janda keadilan. Pembelajaran yang kedua adalah hakim yang merasa tertekan karena desakan janda akhirnya mengabulkan permintaannya walaupun itu hanya kepentingan dunia ini, supaya hakim tidak terganggu terus-menerus. Jadi ini hanya kepentingan dunia, bukan kepentingan ilahi, bukan dengan tulus mengabulkan keadilan bagi si janda, hanya untuk kepentingan dunia supaya dia tidak terganggu. Apalah seorang janda ini, sebab mungkin kalau dibiarkan terus janda ini tetap berani sehingga mengganggu hakim, maka diberikanlah keadilan. Jadi dengan kalau orang Batak dikatakan itu jugul Jadi jugul tersebut memang ada artinya, kadang-kadang bisa mendapatkan keadilan seperti janda tersebut. Pembelajaran ketiga, hakim yang tidak adil pun bisa memberikan keadilan. Apalagi Allah yang adil dan penuh kasih pasti segera menjawab doa dan permohonan orang percaya kepadanya. Allah sangat peduli pada umatnya. Allah sangat care kepada umatnya. Jadi inilah pembelajaran yang bisa kita lihat.
Kemudian pembelajaran yang keempat, ajakan Yesus, ya, kita diajarkan untuk tidak putus asa dalam berdoa. Jangan pernah kita berhenti dan putus asa dalam berdoa. Karena Allah yang adil dan penuh kasih akan memberikan keadilan pada waktu yang tepat bagi mereka yang beriman kepadanya. Jadi doa itu dijawab oleh Tuhan bagi mereka yang beriman kepadanya. Tapi kalau asal menyampaikan doa dan tidak beriman, atau berdoa hanya supaya dilihat orang, ya, atau hanya basa-basi, inilah yang dikatakan akan memberikan keadilan pada waktu yang tepat bagi mereka yang beriman kepadanya. Jadi yang beriman kepada Tuhan. Nah, sekarang apa kesimpulan kita atau conclusion dari perikop ini? Saya tetap menyampaikan 3 pertanyaan besar untuk menggali apa kesimpulan dari Injil Lukas tersebut, ya. Pertanyaan pertama, apa arti sebenarnya, ya, dari keadilan Allah dalam konteks hidup sehari-hari? Apa arti sebenarnya? Nah, konteks keadilan Allah dalam kehidupan sehari-hari adalah cerminan kasih dan kebesarannya yang mengatur segala sesuatu dengan adil. Jadi cerminan kasih dan kebesarannya yang mengatur segala sesuatu dengan adil. Jadi keadilan tersebut tidak hanya terlihat dalam tindakannya, tetapi juga melalui cara kita berinteraksi dengan sesama sebagai bagian dari komunitas yang saling mengasihi. Jadi tidak hanya terlihat dalam tindakannya, tetapi juga melalui cara kita berinteraksi dengan sesama sebagai bagian dari komunitas yang saling mengasihi. Ini arti sebenarnya dari keadilan Allah dalam konteks kehidupan sehari-hari, menjaga di dalam komunitas untuk saling mengasihi. Dalam Alkitab dikatakan, Matius 5 pasal 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Jadi ini menunjukkan bahwa keadilan, ya, bukanlah tentang menghukum secara sewenang-wenang, tetapi tentang menunjukkan kasih, pengertian, dan memberikan kesempatan kepada orang lain. Jadi artinya, ya, bukan hanya menghukum, keadilan untuk mencari keadilan bukan hanya sebagai menghukum orang, tetapi di sini adalah menunjukkan kasih, pengertian, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat, untuk bertobat. Itulah maknanya. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 17 dikatakan, ya, mengingatkan kita, belajarlah berbuat baik, tegakkanlah keadilan, dan beranilah, ya, dan berantaslah penindasan.
berilah kepada yatim piatu hak mereka, dan belalah perkara-perkara janda. Inilah dalam Yesaya pasal 1 ayat 17 dikatakan, belajarlah berbuat baik, tegakkanlah keadilan, dan berantaslah penindasan, berilah kepada yatim piatu hak mereka, dan belalah perkara-perkara janda. Hentikan semua kejahatan, jangan lagi berbuat jahat, jalankan karakter Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Allah. Jadi apa arti sebenarnya dari keadilan Allah dalam konteks hidup sehari-hari? Tadi dikatakan keadilan, ya, bukan hanya untuk menghukum secara sewenang-wenang, tetapi tentang menunjukkan kasih. Jadi tetap untuk mencari keadilan tersebut adalah menunjukkan kasih dan pengertian. Ya. Inilah yang dikatakan dalam keadilan Allah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Bukan hanya untuk menghukum, tapi menunjukkan kasih dan pengertian, dan memberikan kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi. Itulah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita dapat lebih efektif dalam berdoa dan menantikan jawaban dari Tuhan? Bagaimana cara kita dapat lebih efektif dalam berdoa dan menantikan jawaban dari Tuhan? Dalam kehidupan iman, ya, berdoa adalah suatu bentuk komunikasi yang penting dengan Tuhan dan menantikan jawabannya. Di sini memerlukan kesabaran dan keyakinan. Jadi kita harus menunggu dan yakin akan dijawab oleh Tuhan. Untuk efektif dalam berdoa, penting untuk melibatkan ketekunan dan keikhlasan dalam setiap doa. Itu akan efektif. Apabila kita tekun dan ikhlas, itulah dalam setiap kita berdoa dengan sabar. Sukacita berdoa, ya, mengucap syukur dan siap menerima apa kehendak Tuhan. Jadi mengucap syukur dalam segala hal dan siap menerima kehendak Tuhan. Dalam Tesalonika 5 pasal 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, janganlah kamu sedih, tetapi bersukacitalah selalu. Ya. Tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Jadi janganlah kamu sedih, tetaplah bersukacita dan selalu berdoa. Ucapkanlah syukur. Ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa, ya, bersukacita dan berdoa serta mengucap syukur dalam segala hal. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan, bersukacitalah.
Dan Mazmur 50 ayat 23, selalulah mengucap syukur, ya. Korban persembahan dengan mengucap syukur dan memberikan jalan Tuhan lapang dalam diri kita. Itulah ibadah yang sejati. Nah, kemudian mengatur waktu khusus untuk berdoa setiap hari. Jadi dalam berkomunikasi dengan Tuhan, kita mengatur waktu setiap hari, merenungkan firman Tuhan, ya. Luangkan waktu, ya, untuk merenungkan dan mendengarkan jawaban Tuhan dengan hati yang terbuka, baik melalui Alkitab maupun melalui, ya, penuntun Roh Kudus. Jadi kita mendengarkan jawaban Tuhan baik dengan Roh Kudus dan juga sesuai dengan ajaran-ajaran Alkitab. Kita berpengalaman dengan Alkitab secara iman. Setiap hari kita membaca firman Tuhan sehingga kita pasti tahu apa jawaban Tuhan tentang doa kita. Percayalah bahwa Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa yang kita panjatkan pada waktunya sempurna. Jadi semua yang kita sampaikan itu pada waktunya sempurna. Jadi cara kita berdoa lebih efektif, yaitu janganlah bersedih dan tetap bersukacita, dan tetaplah berdoa dengan mengucap syukur. Itulah yang efektif cara kita untuk berdoa dan menantikan jawaban Tuhan. Sekarang pertanyaan ketiga, ya. Mengapa seringkali kita, ya, menerima doa kita tidak didengar, dan bagaimana kita bisa memperkuat iman di masa-masa sulit? Jadi seringkali kita merasa doa kita tidak didengar. Dan bagaimana kita bisa memperkuat iman di masa-masa sulit dan kita merasa doa kita tidak dengar? Dan bagaimana kita mengatasi masalah ini? Di sini bisa kita lihat, ya. Seringkali kita merasa doa kita tidak didengar, ya. Terutama di masa-masa sulit, pada saat kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, tapi seolah-olah kita tidak didengar doa kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Bahwa di masa-masa sulit, ya, tetapi penting untuk diingat bahwa, nah, ini kita harus punya pandangan bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita, walaupun jawabannya mungkin tidak sesuai harapan kita. Jadi kita harus jeli di bidang apa yang sudah dijawab doa kita. Mungkin kita diberi kesehatan pun itu sudah jawaban Tuhan, ya, sudah. Kita bisa berpikir logis, itu sudah jawaban Tuhan. Artinya kita bisa mampu berpikir realistis. Nah, jadi dikatakan Tuhan mendengar setiap doa kita, walaupun jawabannya mungkin tidak sesuai harapan kita. Nah, tetapi, ya, beriman dan berharap bahkan ketika situasi terasa tidak menguntungkan. Jadi meskipun kadang kita merasa bahwa doa kita tidak didengar, sangat penting untuk percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar untuk kita. Meskipun, ya,
belum terlihat saat ini. Jadi kita tetap berharap walaupun doa kita belum dijawab, di balik itu semua ada rencana besar dari Tuhan. Maka dikatakan kita sabar dan tulus menanti jawaban Tuhan. Doamu pasti dijawab oleh Tuhan bila kita tetap beriman kepadanya. Nah, dalam Mazmur 34 ayat 18 mengingatkan kita, ya, Tuhan Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan senantiasa hadir dan mendengar suara kita, terutama saat kita mengalami kesedihan dan kesulitan. Jadi pertanyaan tadi, mengapa seringkali kita merasa doa kita tidak didengar? Dan bagaimana kita bisa memperkuat iman? Nah, disinilah dalam Mazmur pasal 34 ayat 18 mengatakan, Tuhan dekat kepada orang yang patah hatinya dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Tuhan senantiasa hadir dan mendengar suara kita, terutama saat kita mengalami kesedihan dan kesulitan. Itulah jawaban daripada pertanyaan yang ketiga. Nah, dengan demikian, perikop hari ini, ya, bahwa adanya mencari keadilan seorang janda pada hakim, walaupun dia mendesak terus-menerus, walaupun hakim sendiri tidak berkenan, tapi dengan keuletan janda tersebut dia mendapatkan keadilan, walaupun tidak dengan rela hakim untuk memberikannya, hanya hakim supaya tidak terganggu. Tetapi dikatakan Allah yang adil, kalau kita berseru-seru kepadanya akan memberikan terbaik bagi kita, walaupun kadang doa kita tidak langsung dijawab oleh Allah, tapi indah pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.